Universitas Muhammadiyah selaku pemateri dalam acara sosialisasi kita pada malam hari ini. Lalu yang kami hormati para pemilik usaha kecil dan menengah UKM dari RW 8 Perum Joyo Grand. Yang kami hormati Ketua PMM Gelombang 4 Kelompok 25 kami yaitu Mas Devri Lutfiandi Sujarwo beserta kawan-kawan panitia pelaksana dalam acara sosialisasi kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada semuanya ke dalam acara sosialisasi kami yang berjudul Sosialisasi Usaha Kecil dan Menengah UKM dalam pendaftaran merek dagang ruang lingkup RW 8 Perum Joyo Grand. Ya, para hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita semua bisa berkumpul ke dalam acara sosialisasi tentang pemilik usaha kecil dan menengah UKM dalam pendaftaran merek dagang ruang lingkup RW 8 Perum Joyo Grand yang bertempat di Sunrise Resort Malang pada malam hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Para hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara sosialisasi, izinkan untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Fadil Latif, selaku moderator yang akan memandu berjalannya acara sosialisasi ini hingga selesai. Baiklah, para hadirin yang sudah hadir, sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh pemateri di sini, saya selaku moderator akan membagi acara sosialisasi pada malam hari ini ke dalam 3 sesi. Yang pertama yaitu sambutan oleh dosen pembimbing lapang TMM UMM kami. Lalu sesi yang kedua yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Mas Gilang Arif. Lalu untuk sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada semuanya yang berada di sini yang ingin bertanya terkait materi sosialisasi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Para hadirin sekalian, baik langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama yaitu sambutan oleh dosen pembimbing UMM Baktiku Negeri tahun 2004 kami yaitu Ibu Titi Agustianingsih. Kepada Ibu Titi Agustianingsih, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kami dari pembimbing adik-adik PMM kelompok 5 insyaallah bisa berkumpul ya di tempat yang berkah ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Tak lupa selawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sehingga sampailah syafaatnya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati ibu-ibu seluruh, ini kebetulan semuanya ibu-ibu nggih. Ibu-ibu RW berapa ini tadi? 8 ya. RW 8 Joyo Grand kalau nggak salah ya. Dan adik-adik PMM serta Mas Gilang yang hari ini sebagai pemateri serta ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kami dari DPL ya Bu ya, kebetulan saya pribadi di sini dari keperawatan ibu-ibu ya. Jadi kita itu pembimbingnya lintas, jadi kami dari keperawatan membimbing adik-adik yang dari teknik ya. Tapi insya Allah kita akan tetap bersinergi ya. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan ini insya Allah sudah minggu terakhir, jadi kami mohon maaf baru bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu warga Joyo Grand di sini ya. Kemarin memang sempat kontak-kontakan dengan adik-adik kapan kita pembukaan, karena kebetulan kami pribadi juga membimbing 15 kelompok yang insya Allah waktunya juga ada pembukaan yang di daerah Batu, ada pembukaan yang di daerah Tajinan, macam-macam. Nah hari ini kami sempatkan untuk kesini karena memang kami juga ingin silaturahmi dengan ibu-ibu ya. Kami juga ingin melihat perkembangan adik-adik PMM di sini. Insya Allah pada kesempatan kan adik-adik PMM di sini mudah-mudahan berkontribusi ibu-ibu. Artinya kemarin pada saat mereka konsul proposal memang kami sempat menyampaikan jangan sampai nanti kalian yang
istilahnya mempunyai program, memaksakan programnya masuk. Lebih baik dari pihak wilayah sini membutuhkan apa, kalian akan membantu di situ supaya nanti apa yang kalian berikan itu bermanfaat ya, kecil bermanfaat dan itu bisa berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu artinya apa yang adik-adik lakukan di sini selama 1 bulan di sini, insya Allah mereka sudah minggu keempat ya Dek ya, sudah minggu keempat itu berkontribusi ya, satu proker utama ya, kebetulan ini proker yang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi proker utama dan bermanfaat. Nah nanti ada tindak lanjutnya dan bisa dilakukan oleh kegiatan PMM adik-adik berikutnya. Kebetulan ini kan nanti estafet ya Bu Ibu ya, nanti estafet. Nanti kalau misalkan hari ini kok ternyata berkontribusi dan perlu ditindaklanjuti, nanti insya Allah akan ada adik-adik PMM berikutnya ya. Jadi itu, dan kebetulan ini memang kegiatan semacam kegiatan KKN ya Bu Ibu. Jadi kegiatan KKN ini nanti memang harus ke masyarakat, jadi mereka nggak hanya di kampus memang kegiatan ini tuh sebenarnya bagian dari mata kuliah yang memang harus dilakukan di masyarakat supaya adik-adik itu terbiasa bagaimana sih pendekatan ke masyarakat. Yang selama ini kan pendekatannya di kampus ya Bu Ibu, pendekatannya di kampus, ketemu sama dosennya, ketemu sama teman-temannya. Lah nanti kalau di masyarakat itu biasanya berbeda, beda setting, beda cara menghadapi. Bagaimana cara komunikasi dengan para senior, para tokoh masyarakat, para istilahnya kepala-kepala yang ada di wilayah-wilayah tertentu, dengan kepala desa, dengan ketua RW lah. Mereka punya keterampilan di situ, khususnya keterampilan komunikasi. Nah, yang terbiasa mereka di kampus berhadapan dengan perkuliahan. Nah, pada saat di masyarakat ini, lah nantinya mereka juga kembalinya ke masyarakat. Makanya mau nggak mau kegiatan ini memang harus sinergi dengan apa yang dilakukan dengan di perkuliahan. Makanya salah satu program ini adalah sosialisasi untuk ibu-ibu yang punya usaha menengah kecil atau menengah, supaya nanti bagaimana bisa mendaftarkan ya untuk merek dagangnya. Kebetulan untuk merek dagang tersebut alurnya bagaimana sih? Lah nanti misalkan bisa ditindaklanjuti, monggo nanti bisa ada beberapa kontak yang bisa dihubungi. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa berkelanjutan. Kami dari pembimbing DBL di sini hanya berpesan kepada adik-adik yaitu tadi ya. Jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa bermanfaat buat sesama. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Titi Agustianingsih atas sambutannya. Lalu kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu pemaparan dari materi sosialisasi usaha kecil dan menengah UKM dalam pendaftaran merek dagang oleh Mas Gilang Arif. Kepada pemateri untuk tempat dan waktu kami persilakan. Monggo. Mungkin Ibu DPL-nya kenal juga Pak Jamroji gitu. Jadi memang ini kita di sini mendampingi masyarakat, dan harapan saya gitu kedepannya itu kalau ibu-ibu mau konsultasi mengenai izin usaha, bagaimana pendampingan, ya insya Allah saya siap untuk membantu ibu-ibu sekalian. Jadi langsung saja ke materi. Jadi subtopik yang nanti insya Allah saya bahas itu ada apa itu mengenai hak kekayaan intelektual, manfaat pendaftaran HAKI bagi suatu usaha, cara mengetahui apakah suatu produk telah didaftarkan, prosedur pengurusan atau pendaftaran, sama dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan atau pendaftaran HAKI. HAKI, hak kekayaan intelektual. Secara umum hak yang timbul dari olah pikir. Kalau misalkan kita punya barang, ya haknya itu ya itu milik kita. Kalau misalkan tanah ada sertifikat. Kalau hak kekayaan intelektual kan ide bahasanya. Aku punya merek dagang, mereknya misal Oreo, ya kan Oreo kan misal kalau ada orang yang niru lagi gimana itu? Nah, yang melindungi itu adalah HAKI ini. Kemudian ada macam-macam itu ada hak cipta, ada hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak.
sirkuit, rahasia dagang, dan hak bendungan varietas tanaman. Oke, ini ya jenis-jenis haki dan kreasi yang bisa dilindungi. Oke, barangkali ibu-ibu itu ada salah satu usaha yang ada tertera di sini. Misal hak merek yang biasanya banyak itu yang saya temui itu terkait dagang, terkait makanan basah. Dulu tuh kebetulan saya sendiri sempat mengadakan juga sosialisasi ini, tapi saat itu saya sebagai panitia. Jadi kebanyakan yang saya analisa di situ tuh banyak usaha itu seperti kayak salon rambut, terus potong rambut, habis itu modelan kayak apa? Makanan basah, nasi goreng lah, itu kira-kira harus didaftarkan nggak, Bu? Nah, itu nanti kita akan jawab. Kemudian ciptaan yang dilindungi, buku, komputer, ceramah, kuliah, alat peraga. Kemudian merek-merek yang dilindungi, gambar, nama. Jadi menariknya, Bu, di merek itu, Bu, saya pernah suatu ketika itu ke Bepom di Surabaya, dekatnya UNER. Saya saat komunikasi itu tanya, misal ini ada jajanan namanya Risoles, Bu, terus kita daftarkan merek namanya Risoles, itu ditolak, Bu. Jadi nggak bisa yang merek itu dari nama aslinya gitu. Sabun dinamakan sabun deh, nggak boleh gitu. Jadi misalkan saya punya tempe goreng yang tempe crispy kemasan gitu, nggak boleh namain tempe crispy, nggak boleh. Jadi namanya misal harus apa ya, misalkan saya sendiri punya merek sabun, saya namain Shagio, bukan sabun cuci piring gitu, guys. Jadi itu sebagai salah satu aspek yang diperhatikan nantinya. Dan judul invensi bidang paten yang dilindungi, klaim, gambar. Jadi, nah ini, Bu, ini juga ketika saya mau daftar merek tuh biasanya itu ditanyain bentuk gambar merek, bentuk gambar logonya itu seperti apa. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu kan yang stiker ngedit dari capcut, dari aplikasi-aplikasi gitu, dari website gitu. Ya itu nanti diperiksa dulu apa ada yang sama atau ini berbeda gitu. Soalnya kan biasanya kan ibu-ibu ini kan kalau ngedit itu dari template ya. Nah, jangan sampai itu template-nya itu sama dengan yang lain. Makanya ada prosedur pengecekan gitu. Terus manfaatnya. Nah, ini misal ibu-ibu ini punya, ya misal Bu, jenengan punya usaha apa, Bu, di rumah? Ini apa? Makanan. Ya. Makanan apa, Bu? Kita pakai mereknya resep kita. Nah, ini misal nugget, Bu, jenengan punya hak cipta, dengan punya merek, punya paten. Lah terus tiba-tiba kok ada orang sing niru jenengan. Nah, jenengan tuh bisa gugat atau bisa dilindungi sama pemerintah. Lo ini punyanya ibu siapa namanya? Iya. Ini punya Bunia. Nah, itu salah satu manfaat dari mendaftarkan HKI. Lah, emang misal kenapa sih orang lain tuh nggak boleh ikut-ikutan? Lah misal nugget Bunia ini payu kemana-mana, laku kemana-mana skala nasional, angin. Terus tiba-tiba ada orang tak niru padahal itu bukan produknya Bunia. Nah, itu kan akhirnya jadi pelanggaran gitu, kayak Bu. Jadi instrumen pendaftaran hak cipta, instrumen pendaftaran merek ini untuk melindungi dari usaha-usaha ibu-ibu itu sendiri. Nah, ada sertifikat. Nah, nanti kalau ibu-ibu biasanya itu nanti ada di Dirjen HKI sini. Ya, kalau misalnya kita teman-teman hukum itu biasanya membedah dari undang-undangnya dulu. Dari undang-undang di DJP HKI itu ada, kita bedah proses prosedurnya gimana. Terus ada merek sini. Terus ada paten. Jadi semua itu ada masing-masing kamarnya, Bu, gitu. Oke. Mungkin nanti lebih spesifik lagi habis ini saya coba bukakan akun saya dan saya coba bukakan gimana prakteknya, tapi saya sensor untuk beberapa passwordnya gitu. Terus ini
pemohon kantor KI. Tapi sekarang sudah online Bu, sekarang sudah semuanya by online semua. Setelah kemarin COVID, alhamdulillah pemerintah sudah mulai menerapkan sistem online ke banyak lini, salah satunya ke prosedur pendaftaran. Ini. Nah, kalau di Malang sendiri itu ibu-ibu bisa kalau mau konsultasi itu datang ke deket velodrome, tempat dinas koperasi gitu. Kalau mau konsultasi secara langsung dan mau daftar, itu bisa di situ. Nanti bisa temui namanya Pak Arif nggak Bu? Insya Allah kalau belum ganti yang bagian penanggung jawabnya. Terus nanti di situ tuh ibu-ibu tuh ada dua Bu, ada yang UMKM sama ada yang non UMKM. Yang UMKM itu lebih murah, yang non UMKM itu bisa sampai 1 juta berapa gitu. Kalau UMKM 500.000. Tapi alhamdulillah pemerintah Kota Malang itu ada program baru Bu. Jadi biasanya tuh per tahun ada 200 kuota untuk UMKM yang mau mendaftarkan merek gratis. Nah, jadi itu pertama cepet-cepetan, kedua yang paling lengkap berkasnya. Itu. Jadi kalau misalnya ibu mau daftarkan, usahakan itu berkasnya ini sudah siap. Jadi kalau jadi tahun depan tuh diusahakan bisa terbit. Berapa lama ini merek ini bertahan? 10 tahun. Jadi untuk perbaruan merek itu 10 tahun lagi baru diperbarui. Jadi insya Allah worth it lah. Itu kalau bahasa kita gitu. Pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, juga kalau misalkan yang di gratis itu untuk pendaftaran pengisian itu dilayani sama pihak dari dinas koperasi, bukan dari kita nih. Kalau misalkan kita yang isi sendiri UMKM itu ada websitenya sendiri, tapi nanti tetap saya jelaskan. Barangkali nanti ada ibu-ibu yang wah tangisi sendirilah daripada nungguin ngantri. Kuota 200 untuk seluruh Kota Malang, kan? Banyak banget. Mengisi pendaftaran melakukan contoh. Ini cara administrasinya gini loh Bu. Nanti kalau nah ini untuk formulir pendaftaran biasanya tuh nanti ketika kita isi di online itu ada disuruh melampirkan, kalau yang UMKM gitu ya, itu ada disuruh melampirkan surat keterangan bahwa ibu-ibu ini mau UMKM, dan itu minta dari dinas koperasi untuk dikurangi harganya gitu. Paten. Terus, nah ini mungkin saya tak langsung ke gimana prosedurnya nih Bu. Jadi gimana pembuatan penerbitan NIB, NPWP dan sebagainya. Barunya, karena kemarin saya dapat info dari BPOM bahwa kalau misalkan usaha itu sebelum datang ke BPOM itu harus atas nama usaha. Misalkan saya ada nama usaha, saya namanya Syagio. Nggak boleh namanya Gilang Arif Akbar kayak nama saya. Jadi harus nama Syagio sendiri. Lalu misalkan mau didaftarkan nama usaha itu kan harus dia berbadan usaha. Bahasanya itu kan badan usaha itu kan bukan orang, tapi diibaratkan dia orang dengan adanya legalitas. Nah, tapi kalau misalnya kita mendaftarkan WSS kan kita menggunakan KTP, NIK kita, nama kita baru masuk. Nah mungkin untuk prosedural di izin PRT insya Allah itu lebih sederhana gitu, jadi bisa lebih mudah insya Allah. Ini untuk persyaratan NIB mungkin banyak yang sampun nggih. PIRT ini cari KBRI terkait untuk pengajuan PB Unku SPP IRT. Kemudian klik tombol proses perizinan usaha. Ajukan perizinan usaha Unku untuk memilih jenis PB Unku yang akan diajukan. Mungkin nanti juga tak kirim ke anak-anak gitu untuk biar nanti dikirim ke ibu-ibu ini untuk proses perizinannya. Dan gini, cari perizinan berusaha Unku yang akan diajukan, dapat input di kolom pencarian centang pada PB Unku. Nah ini, yang nanti dipilih SPIRT Bu ya, jangan salah Bu ya. Kemudian pilih kolom deskripsi kegiatan usaha.
klik tombol lanjut ke halaman selanjutnya. Nah ini. Nggih, catatan juga Bu, saat pengajuan dimohon untuk isi seadanya. Misalkan ibu-ibu belum ada sertifikasi halal, jangan dijawab tidak, nggak apa-apa. Terus belum ada izin dan izin-izin yang tertera, jawab saja tidak ada. Karena itu nggak mempengaruhi untuk PRT nggak akan terbit nggak. Insya Allah tetap bakal terbit gitu. Kalau sesuai dengan dokumen-dokumen wajib yang dipersyaratkan. Pernyataan komitmen. Nah di sini pernyataan komitmen. Kurang jelas ya di sini ya. Kecil ya. Oke. Pelaku usaha kan diminta untuk menyalin kalimat pernyataan pada sebuah kertas yang ditandatangani. Nah tadi kemudian difoto dan diunggah ke SPP IRT. Jadi kalau misalkan ibu kalau ketika foto itu kalau bisa di scan, jadi biar jelas ketika pengajuan kesananya. Jadi biar nggak ngulang-ngulang gitu. Barangkali nanti kalau ditolak. Nah, ini kayak gini. Nanti apabila data usaha sesuai, silahkan dilakukan perbaikan. Nah nanti itu ada kayak gini, mungkin yang udah pernah ngisi PRT ada prosesnya, pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Nama produk pangannya apa, jenis produk pangannya apa, nama jenis pangan, terus jenis kemasan, tulis isi berat satuan. Ini. Terus di sini nanti ibu-ibu bisa misalkan punya keripik goreng, kerupuk atau apa sesuai dengan usaha masing-masing. Lanjut. Nah ini. Misal keterangan usus goreng adalah usus yang dipotong-potong dicampur bumbu kemudian digoreng dengan atau tanpa tepung pelapis. Nah, misal gitu. Isi komposisi. Kemudian label produk, apakah label Anda telah mencantumkan informasi berikut nanti. Nah ini nama produk, komposisi, ini dilengkapi semua Bu ya, bukan kalau bisa, tapi harus kecuali yang kayak halal untuk tanggal yang halal, tanggal produksi, sama yang keterangan kadaluarsa itu sifatnya saya saat itu halal tuh saya belum. Terus tanggal kode produksi sudah, informasi lagi juga belum. Jadi kalau yang ada silahkan dicentang ya, tapi yang tidak jangan dicentang. Nanti kalau misal dicek, ya kan, naudzubillah tiba-tiba PRT-nya kan nanti dicabut gimana itu? Kita nggak tahu karena pengecekan itu biasanya random. Nah nanti konfirmasi gitu, submit. Sistem PRT akan menganalisis penerbitan sesuai data yang diberikan. Ada 3 output: sukses, jenis pangan diajukan sesuai dengan keterangan wajib pada label yang telah dipenuhi, ditangguhkan atau ditolak sementara. Jika keterangan wajib pada label ada yang belum ada, ditolak. Jika jenis pangan tidak sesuai untuk bisa mendapatkan SPP IRT, disimpan dingin, disimpan beku, masa simpanan di suhu ruang kurang dari 7 hari. Yang perlu diperhatikan, jika sudah mendapatkan nomor SPP IRT, setiap pengajuan SPP IRT harus melalui PB Unku di OSS. PB Unku di OSS. Barangkali ibu-ibu nanti ada yang belum paham dan butuh pelayanan langsung, misal offline, tatap muka gitu. Ibu-ibu bisa datang ke mall pelayanan terpadu di dekat alun-alun, itu ada. Ya itu di Ramayana itu ada bisa untuk pendampingannya dan insya Allah gratis. Jika status telah terkirim OSS, kembali ke OSS, klik cetak sertifikat sehingga lembar pertama PBUK terkirim ke aplikasi SPP IRT. Akun SPP IRT, username, NIB, password, terus ada akun SPP itu login pada site sppirt.com.go.id. Terakhir, penting untuk menyimpan akun SPP IRT untuk mengetahui status pemenuhan komitmen. Oke. Itu untuk izin PIRT makanan.
Kemudian ada yang izin merek. Ibu-ibu di sini sudah ada yang pernah mengajukan izin merek barangkali? Belum ya? Merek itu kalau misalkan dalam pengajuan, kalau saya ini ya Bu ya, kayak saya sendiri itu lagi pengajuan BPOM, yang ditanya itu apakah sudah daftar merek atau belum, bukan. Tapi yang ditanya apakah sedang memproses pendaftaran merek, itu yang akan ditanya. Karena proses pendaftaran merek sebenarnya bukan yang harus urgent banget, karena prosesnya juga lama gitu. Jadi untuk pendaftaran merek sendiri itu seenggaknya tuh ibu lagi dalam proses mendaftarkan gitu. Barangkali nanti ibu makanannya sudah mau go internasional dan butuh validasi kalau makanan ini tuh aman, itu saya sarankan lanjut ke BPOM. Kalau halal itu insya Allah mudah itu dalam artian secara administrasi itu nggak seribut BPOM. BPOM itu nanti ada pengecekan denah rumah, ada orang yang nanti bakal kalau misalnya malam biasa orang dari Surabaya datang. Ini kalau saya sendiri untuk sabun tuh harus ada ruang ganti, harus ada ruang untuk produksi, harus ada ruang penyimpanan, itu detail Bu. Detail. Jadi untuk gambar denahnya sendiri itu kalau saya itu minta jasa gambar denah. Biasanya di tukang edit stiker gitu. Barangkali ibu sering ngeprint stiker gitu ya misalnya. Barangkali kalau usaha ibu-ibu sudah go internasional atau sudah luas untuk validasi kalau usaha ini aman kayak gitu. Ini sambil saya carikan gitu ya Pak. Untuk pendaftaran merek sendiri nanti ada di website yang berbeda. Websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Ketentuannya, sebelum menggunakan aplikasi merek, pengguna wajib melakukan pemesanan kode billing atau nomor pembayaran melalui aplikasi Simpaki. Buka halaman website di simpaki.go.ini. Lakukan pemesanan kode billing sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diajukan. Nah, yang tadi saya bilang Bu, untuk UMKM itu sendiri ada pendaftaran merek khusus. Jadi insya Allah kalau misalkan ibu ini barangkali mau daftar sendiri UMKM, nggak sama pemerintah, nggak ambil yang kuota 200 yang tadi saya bilang, untuk minta surat keterangan UMKM. Permohonan konsultan, kanwil atau sentra KI. Nanti biasanya itu tanyain terkait nomor konsultannya, email dan sebagainya, itu dia harus lengkap pas daftar, pas proses registrasi akun. Permohonan melakukan pemesanan kode billing pada aplikasi Simpaki. Setelah kode billing dibayarkan, kemudian mohon melakukan login ke aplikasi merek. Jika mohon belum mempunyai akun, registrasi atau aktivasi terlebih dahulu. Aplikasi merek sudah terintegrasi dengan aplikasi Simpaki untuk pengecekan kode billingnya.
Ini Bu ya. Syaratannya. Syaratan penggunaan aplikasi. Pakai PC atau laptop. Disarankan jangan pakai HP gitu. Ya boleh, tapi lebih disarankan menggunakan PC atau laptop gitu. Tata cara pendaftarannya. Nah, ini Bu ya. Untuk yang harus dimuat tanggal, bulan, tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon. Jadi kalau misalkan yang Kota Malang itu sendiri, misalkan ibu-ibu tinggal di sini, tapi KTP-nya Jombang gitu, misal Kota Jombang, nggak bisa Bu. Jadi kalau misalkan di sini KTP harus Malang, harus kota, nggak boleh kabupaten, harus kota. Kalau mau pengajuan itu dapat dispensasi bahasanya. Kalau mau misalkan ibu-ibu KTP-nya kota mana, kabupaten Malang, berarti pengajuannya bukan yang di Dinas Koperasi Malang, tapi di yang kabupaten. Nah kalau yang kabupaten, ini saya kurang paham gitu ya. Kalau yang kota di dekat Taman Velodrome. Untuk syaratannya pas udah daftar akun, untuk prosesnya nanti yang ditampilkan kelihatan Bu ya? Iya, jelas ya. Jadi nanti bisa dipilih jenis pelayanannya, terus nama pemohon siapa, alamat pemohon, dalam negeri atau luar negeri, provinsinya mana, kabupaten, kota, kecamatan, email, nomor HP, merek, indikasi geografis. Ini barangkali ada yang sudah pernah mendaftarkan merek sebelumnya? Belum ya? Nah, untuk merek sendiri ini tuh ya bahasanya ya, pemohonan merek itu geografisnya Malang. Ini daerah mana Bu ini? Malang ini kamu? Kecamatan Bawang. Protokol-protokolnya itu biasanya per daerah tuh nanti kalau saya kemarin itu ada arahan sendiri dari dinas koperasi. Kalau misalkan dalam online-nya seperti ini. Setelah pemilihan pendaftaran merah, pilih jenis pelayanan usaha mikro, usaha kecil atau umum. Ya. Kalau yang sudah ada NIB, PBB berarti sudah tahu ya untuk mikro, kecil, menengah yang modal usahanya di atas 5 miliar atau di bawah 5 miliar itu ya sudah ya. Nah itu. Selanjutnya pilih layanan secara elektronik. Merek, indikasi geografis, permohonan pendaftaran merek diajukan oleh atas nama ibu, terus umum secara elektronik online. Jenis layanan online, setelah memilih jenis layanan online, penggunaan mengisi kolom jumlah kelas. Kelas 1. Nah, merek itu Bu ada klasifikasinya sendiri. Jadi ada jenis-jenisnya. Kalau saya kemarin mendaftarkan tuh ada, kalau saya sendiri ya, di usaha saya sendiri itu ada sabun mandi dan sabun cuci piring. Itu beda kelas. Walaupun sama-sama sabun. Ada, kalau sabun mandi itu masuk dalam kategori kosmetik. Tapi kalau sabun cuci piring itu masuk dalam kategori alat rumah tangga. Ini ada dalam kelas yang berbeda dan nggak boleh satu merek. Jadi misalkan ibu-ibu punya apa bahasanya, risoles, jualan risoles, mau namain mereknya risoles Ibu Hartini misal. Habis itu pengen bikin usaha lagi, mau daftarkan lagi dan nggak sejenis dengan usaha makanan bahasa ini, nggak bisa Bu. Jadi harus daftarkan merek lagi.
gitu. Jadi ada masih ada klasifikasi kelas-kelasnya sendiri, Bu. Nah, itu bisa dicek kelasnya itu di Google nanti. Ini kelas berapa? Kalau misalkan usaha ini kelasnya berapa gitu. Tuh, ini teknisnya seperti ini. Mungkin nanti lebih jelasnya tak kirim aja Ibu ke Ibu. Soalnya kalau gini kayaknya nggak kelihatan ya. Udah, kita kirim aja gitu Ibu. Jadi mungkin kurang lebih untuk merek dan usaha seperti itu, Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau tampilannya kurang jelas untuk ke audiens ya, Bu ya. Jadi coba saya sedikit simpulkan. Perizinan usaha itu pada dasarnya untuk melindungi usaha dari pemilik usaha itu sendiri. Yang saat ini yang terbaru, kalau ada PKL, ini masih himbauan Bu ya. Kalau ada PKL yang belum mendaftarkan izin usaha bakal diangkut. Nah itu sebenarnya kurang tepat Bu ya, tapi alhamdulillahnya masih berupa himbauan untuk segera ibu-ibu mendaftarkan izin usahanya ke badan yang terkait. Sebenarnya izin usaha itu kalau misalkan ibu-ibu sudah mendaftarkan, terus misal gini Bu, ibu ada izin usaha makanan dan ibu-ibu biasa kalau di dapur kan ya maksudnya piring campur, terus mau nyuci piring di sini, terus masaknya di sini, terus pokoknya satu tempat gitu lah Bu ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih laris lagi dan pengen perizinan usahanya lebih matang lagi, seperti yang tadi yang saya bilang, semua itu ada letak-letaknya sendiri. Bahkan kemarin itu ada sampai tempat untuk ganti, tempat ganti itu beda sendiri, nggak boleh sama. Mungkin lebih ke diskusi aja Bu ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gilang Arif atas pemaparannya. Mari semuanya kita berikan tepuk tangan sebagai bentuk dari apresiasi. Baik, para hadirin sekalian, kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada pemateri untuk bisa langsung saja menjawab ya, beberapa pertanyaan dari para hadirin. Pertanyaan ditampung dulu ya. Juga pada para hadirin yang ingin bertanya, diharapkan untuk menyebut nama dan jenis UKM apa yang sedang dijalankan pada saat ini. Kepada para hadirin yang ingin bertanya untuk tempat dan waktu, kami persilakan. Oke.